Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadil Sidik Fatahillah, NIM 2132011 dari Prodi Ilmu Hukum semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dalam hukum perdata internasional, yaitu penyelundupan hukum atau evasion of law. Pendahuluan. Dalam era modern saat ini, sekat-sekat antar negara telah sangat terbuka lebar, sehingga interaksi antar warga negara dari satu negara ke negara lainnya dengan sangat mudah dapat dilakukan. Hal ini sangat berpengaruh dengan aspek-aspek keperdataan dari seorang individu ataupun subjek hukum lainnya, sebut saja dalam hal perkawinan, perceraian, dan lain sebagainya. Dalam hal persoalan-persoalan keperdataan yang bersifat internasional, akan menjadi sangat penting untuk dibahas apabila terdapat perbedaan sistem atau prinsip yang dianut oleh tiap-tiap negara. Hal inilah yang menjadi salah satu pokok pembahasan dalam ilmu hukum perdata internasional. Permasalahan yang sekarang banyak terjadi dalam hal hubungan keperdataan antar individu ialah masalah penyelundupan hukum. Lembaga maupun individu mempunyai peran yang sangat dominan di mana masalah persamaan di muka hukum sering diabaikan. Dewasa ini berbagai kasus terjadi seperti perkawinan antar negara dengan keyakinan yang berbeda, masalah pembagian warisan yang dengan menggunakan hukum yang berbeda. Hal ini merupakan sebuah konsekuensi dari globalisasi yang mana tidak bisa dihindari karena hal ini merupakan sebuah kebutuhan dan sifat dasar umat manusia. Masalah-masalah keperdataan di atas diperlukan sebuah wadah untuk dapat menjadi acuan dan rujukan bertindak dan berpedoman sesuai dengan hukum keperdataan yang berlaku. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata penyelundupan berasal dari kata selundup yang berarti penyelundup, menyuruh, masuk, dan sembunyi-sembunyi atau secara gelap atau tidak sah. Sedangkan penyelundupan diartikan pemasuk barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang-barang terlarang. Penyelundupan hukum atau evasion of law adalah suatu perbuatan yang dilakukan di suatu negara asing dan diakui sah di negara asing itu akan dapat dibatalkan oleh forum atau tidak diakui oleh forum bila perbuatan itu dilaksanakan di negara asing yang bersangkutan dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari aturan-aturan lex fori yang akan melarang perbuatan itu dilaksanakan di wilayah forum. Pengertian hukum perdata internasional. Menurut Prof. J.G. Sutherland berpendapat bahwa hukum perdata internasional atau International Private Right adalah keseluruhan aturan-aturan yang mengatur hubungan-hubungan hukum perdata yang mengandung elemen-elemen internasional dan hubungan-hubungan hukum yang memiliki kaitan dengan negara-negara asing. Sudargo Gautama mendefinisikan hukum perdata internasional sebagai suatu keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan hukum manakah yang kemudian berlaku. Profesor Mokhtar Kusuma Atmaja berpendapat bahwa hukum perdata internasional ialah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Pokok permasalahan yang hendak diselesaikan oleh HPI. Hakim atau badan peradilan manakah yang berwenang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yuridis yang mengandung unsur asing? Hukum manakah yang harus diberlakukan untuk mengatur dan atau menyelesaikan persoalan-persoalan yuridis yang mengandung unsur-unsur asing? Dan terakhir, bila mana atau sejauh mana suatu pengadilan harus memperhatikan dan mengakui hak-hak atau kewajiban-kewajiban hukum yang terbit berdasarkan hukum atau putusan hukum asing. Asas-asas dalam HPI. Asas lex recite atau lex situs yang berarti perkara-perkara yang menyangkut benda-benda tidak bergerak atau immovable tunduk pada hukum dari di mana benda itu berada atau terletak. Asas lex domisili yang menetapkan bahwa hak dan kewajiban perorangan harus diatur oleh hukum dari tempat seseorang berkediaman tetap. Asas lex loci contractus yang menetapkan bahwa terhadap perjanjian-perjanjian yang melibatkan pihak-pihak warga dari provinsi yang berbeda berlaku hukum dari tempat pembuatan perjanjian. Selanjutnya, penyelundupan hukum atau evasion of law. Beberapa istilah penyelundupan hukum. Penyelundupan hukum di beberapa negara dikenal dengan istilah-istilah sebagai berikut. Dalam bahasa Belanda disebut wetsonduiking, di Prancis disebut fraude à la loi, dalam bahasa Latin disebut fraus legis, di Jerman disebut Gesetzgebung des Handeln im Fraudenregister, di Inggris disebut fraudulent creation of point of contact, di Italia disebut dengan fraude alla legge, dan di Indonesia disebut dengan penyelundupan hukum. Pengertian penyelundupan hukum.
Penyelundupan hukum adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menghindari berlakunya hukum nasional sehingga yang bersangkutan memperoleh suatu keuntungan-keuntungan tertentu sesuai dengan keinginannya. Sebab baginya berlaku hukum asing. Akan tetapi di pihak yang lain, khususnya apabila dilihat dari kacamata hakim yang menangani atau menyelesaikan kasus yang berhubungan dengan lembaga atau perbuatan hukum ini, penyelundupan hukum justru mengakibatkan berlakunya hukum nasional dan menyatakan tidak berlakunya hukum asing yang diselundupkan itu. Penyelundupan hukum terjadi jika ada seseorang atau suatu pihak yang untuk mendapatkan berlakunya hukum asing telah melakukan suatu cara yang tidak dibenarkan dengan maksud untuk menghindarkan pemakaian hukum nasional dengan tujuan menghindarkan suatu syarat atau suatu akibat hukum tertentu yang tidak dikehendaki ataupun untuk mewujudkan atau menciptakan suatu akibat hukum yang dikehendaki. Dengan kata lain, seseorang melakukan penyelundupan hukum dengan tujuan agar diberlakukan hukum yang lain dari hukum yang seharusnya digunakan. Penyelundupan hukum terjadi jika ada seseorang atau pihak yang untuk mendapatkan berlakunya hukum asing telah melakukan suatu cara yang tidak dibenarkan dengan maksud untuk menghindarkan pemakaian hukum nasional dengan tujuan menghindarkan suatu cara atau suatu akibat hukum tertentu yang tidak dikehendaki ataupun untuk mewujudkan atau menciptakan suatu akibat hukum yang dikehendaki. Dengan kata lain, seseorang melakukan penyelundupan hukum dengan tujuan agar diberlakukan hukum yang lain dari hukum yang seharusnya digunakan. Penyelundupan hukum tidak sama dengan pilihan hukum, karena pada pilihan hukum secara objektif, para pihak memilih stelsel-stelsel hukum yang berlaku bagi subjek-subjek yang terlibat dalam suatu kontrak. Selama pilihan tersebut itu tidak melanggar kepentingan umum dan pada umumnya digunakan pada bidang hukum kontrak kecuali pada bidang kontrak kerja. Karena kontrak kerja dinilai memiliki kaidah sifat memaksa, apalagi sampai menjelma menjadi penyelundupan hukum. Kaitannya dengan ketertiban umum, karena ketertiban umum merupakan suatu rem darurat bagi berlakunya hukum asing dan pemakaian otonomi para pihak yang terlampau leluasa dan ketertiban umum juga menjaga bahwa hukum yang dipilih para pihak tidak bertentangan dengan sendi-sendi asasi hukum dan masyarakat suatu negara. Tujuan penyelundupan hukum. Tujuan penyelundupan hukum adalah untuk dapat menghindari suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki atau untuk mewujudkan suatu akibat hukum yang dapat dikehendaki. Verstaatsdubing mengatakan bahwa penyelundupan hukum terjadi apabila seorang berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan dalam undang-undang, tetapi melawan jiwa dan tujuannya secara muslihat melakukan perbuatan-perbuatan yang dimaksudkan untuk menghindarkan berlakunya kaidah-kaidah hukum tertulis atau tidak tertulis. Hubungan penyelundupan hukum dengan ketertiban umum. Ketertiban umum dan penyelundupan hukum mempunyai hubungan yang erat. Kedua-keduanya bertujuan agar supaya hukum nasional dipakai dengan mengenyampingkan hukum asing. Hukum asing dinyatakan tidak berlaku jika dipandang sebagai penyelundupan hukum. Kedua-duanya hendak mempertahankan hukum nasional terhadap kaidah-kaidah hukum asing. Perbedaan antara ketertiban umum dan penyelundupan hukum adalah bahwa pada yang pertama kita saksikan bahwa pada umumnya suatu hukum nasional dianggap tetap berlaku, sedangkan dalam penyelundupan hukum kita, hukum nasional tetap berlaku itu dan dianggap tepat pada suatu peristiwa tertentu saja, yaitu ada seseorang yang untuk mendapatkan berlakunya hukum asing telah melakukan tindakan yang bersifat menghindarkan pemakaian hukum nasional itu. Jadi hukum asing dikesampingkan karena penyelundupan hukum akan mengakibatkan bahwa untuk hal-hal lainnya akan selalu boleh dipergunakan hukum asing itu. Dalam hal-hal khusus, kaidah asing tidak akan dipergunakan karena hal ini dimungkinkan pemakaian hukum asing ini oleh cara yang tidak dapat dibenarkan. Penyelundupan hukum dan hak-hak yang diperoleh. Lembaga penyelundupan hukum dapat juga dilihat dalam hubungannya dengan masalah hak-hak yang diperoleh atau droit acquis verkrijgenrechten, bahwa penyelundupan hukum justru bertentangan dengan hak-hak yang diperoleh. Karena pada penyelundupan hukum, kaidah-kaidah asing dikesampingkan dan hukum nasional dipergunakan. Tetapi pada hak-hak yang diperoleh, justru hak-hak itu telah diperoleh menurut hukum asing diakui dan dihormati oleh hukum nasional hakim sendiri. Selanjutnya ada masuk ke contoh kasus. Pernikahan Yuni Syara dan Henry Siahaan. Yuni Syara lahir dengan nama Wahyuni Setianing Budi di Malang, Jawa Timur 3 Juni tahun 1972 adalah seorang penyanyi berkebangsaan Indonesia pada 18 Oktober 1997, menikah dengan pengusaha Henry Siahaan, duda beranak dua yang juga mantan suami artis dan penyanyi Nur Afni Octavia. Namun karena keduanya berbeda agama, perkawinan mereka tersebut tidak dapat dicatatkan secara resmi oleh kantor catatan sipil. Yuni adalah pemeluk agama Islam, sedangkan Henry beragama Kristen.
Hal itu pula yang membuat pernikahan mereka tidak berpayung hukum selama 5 tahun. Karena adanya penolakan tersebut, kemudian pasangan Yuni Henry mencoba untuk memperoleh legalitas perkawinannya di sejumlah negara yang berhasil didapatkan sejumlah selebriti WNI lainnya, yaitu Singapura dan Hong Kong. Karena sesuai dengan amanat pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa segala bentuk pernikahan yang dilaksanakan di luar negeri dan sah menurut negara tempat berlangsungnya perkawinan, maka perkawinan tersebut dianggap sah oleh pemerintah Indonesia. Distrik Register Office Perth, Western Australia pada tanggal 7 Agustus 2002 mengeluarkan surat nikah yang resmi dan 4 hari kemudian pasangan ini mendaftarkan pernikahannya di Indonesia. Selanjutnya dicatatkan di Indonesia dan perkawinan mereka dianggap sah sesuai dengan ketentuan regulasi di Indonesia. Secara kronologis, Yuni Shara dan Henry Siahaan melangsungkan perkawinan di Distrik Register Office Perth, Western Australia karena alasan-alasan berikut. Yang pertama, perkawinan mereka tidak dapat dilangsungkan di Indonesia karena menurut pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Indonesia, perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama masing-masing, sedangkan mereka adalah pasangan beda agama. Yang kedua, selama 5 tahun mereka hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah secara administrasi kenegaraan. Yang ketiga, perkawinan mereka dianggap tidak sah secara hukum negara karena tidak diregistrasi di catatan sipil maupun di KUA, sehingga banyak memunculkan opini publik. Keempat, memperhatikan situasi ini, maka kedua belah pihak menikah berdasarkan hukum Australia dan melangsungkan perkawinan di Perth, Western Australia, karena negara tersebut melegalkan perkawinan antar agama dan bisa mengeluarkan akta nikah. Sehingga perkawinan antara Indonesia dan Henry Siahaan sah secara hukum yang berlaku di Perth, Western Australia. Yang kelima, akta perkawinan yang dikeluarkan oleh District Register Office Perth, Western Australia inilah yang dijadikan bukti untuk meregistrasi perkawinan mereka di catatan sipil Indonesia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.